Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurholis dari kelas Oceanografi A dengan NIM akhir 151. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk penggunaan join attribute table dengan menggunakan software RMF dan juga Microsoft Excel. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu join attribute table. Jadi, join attribute table ini adalah suatu penggabungan antara dua tabel dengan relasi one to one, di mana sebuah data pada sebuah tabel hanya memiliki relasi ke sebuah data pada tabel yang lain. Jadi join attribute table ini untuk menggabungkan dua atau lebih layer yang memiliki atribut yang sama menjadi satu layer. Syaratnya adalah tabel atribut yang akan ditambahkan harus memiliki satu kolom dengan informasi atau nilai yang sama. Penggunaan join attribute table bertujuan untuk menggabungkan atau mengintegrasikan data tabular ke dalam data spasial. Jadi, data tabular itu adalah data yang disusun dalam bentuk tabel ataupun matrik. Oke, langkah-langkahnya yang pertama kita buka dulu software RMAP-nya. Di sini saya memakai software RMAP-nya versi yang 10.8. Di cancel saja untuk proyek baru. Kemudian add data di sini. Add data, masukkan yang kota administrasi desa AR 25K di yang daerah Kota Semarang. Kemudian di add saja. Setelah itu di layar ini klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, untuk melihat kecamatan yang ada di Semarang itu kan berada di WADMKC. Nah, nanti untuk di properties yang bagian labelnya, kita pilih yang WADMKC, bukan yang nama OBC ya. Karena di sini yang kecamatan Semarang itu berada di kolom WADMKC. Kemudian kita close saja. Setelah itu klik kanan, properties. Nah, di label ini, yang label feed-nya ini, pilih yang WADMKC. Kemudian yang label virus index lainnya dicentang dan untuk yang fontnya bebas sesuai selera. Di sini saya memakai Times New Roman dengan font ukuran fontnya 10. Oke. Nah, terlihat di sini beberapa kecamatan yang ada di Semarang. Setelah itu di pilih yang di search ini atau Ctrl F, kemudian search yang tabel tuh Excel, tabel to Excel. Nanti penulisannya dalam bahasa Inggris table bukan tabel dalam Indonesia karena nanti gak akan muncul. Oke, kita start saja. Setelah itu pilih yang tabel to Excel ini bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke. Kemudian yang info table ini pilih yang administrasi desa yang AR 25K. Yang outputnya kita namakan, kita pilih penyimpanannya di satu folder. Kalau di sini saya yang data SIK mode 4. Kemudian namanya dengan format nama 344 NIM terakhir. NIM saya 0151, kemudian kelas dan tabel to Excel atau dalam bahasa Inggris. Tabel to Excel, kemudian simpan. Klik OK. Nah, nanti di sini ada notif tabel atau Excel-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita pergi ke Excel.
Setelah itu klik open browser, pilih yang data tadi, open. Nah, di sini pilih yang FID saja, yang lainnya kita hapus saja. Caranya itu Ctrl Shift, kemudian drag ke bawah dan ke samping. Setelah itu di delete saja. Nah, untuk yang tabel kolom kedua ini, masukkan namanya. Di sini saya memakai namanya tuh fasilitas kesehatan atau Paskes. Dan untuk yang nomor ini pilih apa random saja, datanya random, yaitu rumusnya itu rand, kemudian between, rand between satu titik koma 10 tutup kurung enter. Nah, kemudian di drag ke bawah, caranya tinggal yang ada tanda ini tinggal diklik kanan. Nah, nanti akan muncul random angkanya sampai bawah. Kemudian yang data ini kita copy sampai bawah. Setelah itu pilih folder baru, masukkan ke sini. Caranya itu di paste yang paste values ini. Nah, kenapa sih kita membuat tabel baru? Karena kalau mau buat field baru, buat pendataan di atribut AJIS kan nggak mungkin langsung dibuat AJIS-nya. Jadi bikin dulu lewat Excel, baru ditambahin ke AJIS. Supaya apa? Jadi supaya memudahkan penginputan data baru yang akan dimasukkan di AJIS. Apabila menambahkan data di AJIS-nya langsung, akan menyita waktu karena harus memasukkan satu persatu setiap datanya. Ketika kalau sudah seperti ini, diklik yang file, kemudian save as, masukkan ke folder yang tadi. Nah, ini yang save as tipenya yang CSV UTF yang ada koma delimited ini. Setelah itu di save saja. Kemudian yes. Ya, selanjutnya kita pergi ke archive lagi. Oke, selanjutnya itu yang penggunaan join attribute table. Jadi si join attribute table ini untuk menggabungkan data atribut atau join attribute table terdapat satu syarat, yaitu tabel atribut yang akan ditambahkan harus mempunyai satu kolom dengan informasi atau nilai yang sama. Hal tersebut dapat dinamakan dengan unique value. Apabila tidak terdapat unique value, maka tidak dapat dilakukan penggabungan data tabel. Oke, untuk selanjutnya itu yang di data, kemudian masukkan Excel yang tadi. Ini, nah, tadi masukkan ke yang
Nah, masukkan yang data Excel yang tadi, kemudian add. Nah, selanjutnya itu klik kanan di administrasi desa, kemudian join at relate. Setelah itu klik join. Untuk yang ini pilih yang FID, dan yang untuk choose the feed index layernya yang ini tabel yang tadi. Ini juga sama yang FID. Kemudian oke. Nah, kalau mau ngecek udah berhasil, apakah sudah masuk atau belum data si Paskes yang tadi di Excel, tinggal diklik kanan yang di administrasi desa ini, kemudian pilih yang open attribute table, scroll ke samping. Nah, ke samping yang ini, sebelah kanan paling ujung. Nah, terlihat di sini untuk data yang Paskesnya sudah terlihat di attribute table. Nah, untuk feed ini tuh belum permanen. Biar permanen caranya itu di ya administrasi desa ini di klik yang data, kemudian export data, kemudian disimpan. Random save. Oke, yes. Nah, setelah itu data yang udah diekspor akan muncul di layar dengan feed proses yang permanen. Oke, selanjutnya yang tahap terakhir yaitu query data. Jadi query data ini adalah sebuah fitur untuk memanggil data atau fitur atau tabular berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna, sehingga data yang ditampilkan hanya data tertentu yang memenuhi kriteria pengguna. Dengan menggunakan query ini, atribut tabel dapat disusun atau dipilih berdasarkan objek tertentu serta dapat mencari objek yang dibutuhkan. Query ini digunakan untuk beberapa hal seperti untuk menampilkan fitur yang sesuai dengan query, mengeksplor, menampilkan data, serta melakukan editing pada fitur terpilih, memberi label pada fitur tertentu, dan menghitung statistik dari fitur terpilih. Oke, caranya tuh di open attribute table yang udah diekspor tadi. Setelah itu select by yang open attribute table, pilih yang select by attribute. Select by attribute ini untuk mencari data dalam suatu layer. Misalnya mau nyari data apa? Kalau kecamatan berarti feed yang tadi itu kan WA DMKC. Pilih yang WA DMKC. Nah, yang ini klik dua kali, kemudian klik yang sama get unique. Kemudian sama dengan dulu. Setelah itu klik yang get unique value. Nah, jika ingin memilih yang daerah Tembalang, kita scroll ke bawah dulu yang daerah Tembalang. Nah, ini tinggal diklik dua kali. Setelah itu di apply. Nah, di sini sudah terlihat untuk yang paskesnya itu berada di sini Mangunarjo dan juga Gayam Sari. Ini yang daerah Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di close. Kalau misal mau datanya dua, tinggal masukkan N.
N itu opsional ya. Oke, jika dilihat di sini nanti akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, toolnya itu ada yang teropong. Bisa dilihat di ini sini. Nah, yang ini yang fine. Nah, untuk ini visible airnya yang administrasi desa AR. Kemudian misalkan mau find ya tambah ntar. Nah, di sini nanti akan muncul yang daerah Tembalang. Ini yang invite find. Oh, also. Oke, untuk tutorial yang penggunaan join attribute table ini sudah selesai sampai sini aja. Sebenarnya gampang cara fungsinya itu untuk melihat untuk memasukkan data baru ke Excel ke RMF untuk memudahkan dalam penginputan data yang akan ditambahkan di layar RMF itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya untuk modul 5. Terima kasih.